Hujan deras yang terjadi terus-menerus mengakibatkan tanah longsor di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya, jalan yang merupakan jalur alternatif penghubung kabupaten terputus. Seorang pengedar sabu menangis saat ditangkap polisi. Pelaku diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu sistem tempel. Kenaikan harga tiket pesawat udara mulai berdampak pada aktivitas keberangkatan penumpang keluar daerah. Di Bandara Haluleo Kendari, dalam 6 hari terakhir terjadi penurunan keberangkatan. Apa kabar Anda saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Jawa Tengah, saudara. Hujan deras yang terjadi terus-menerus mengakibatkan tanah longsor di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya jalan yang merupakan jalur alternatif penghubung kabupaten terputus. Inilah detik-detik longsor yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras yang terjadi dalam durasi cukup lama mengakibatkan jalan sepanjang 15 meter, longsor sedalam 50 meter. Akibat longsor, jalan alternatif penghubung Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali terputus. Ya pastinya terganggu, soalnya kan kita kalau kerja itu juga berangkat malam, berangkat pagi juga lewatnya dari sini. Terus kalau kayak gini kan kita juga harus memutar dan lewatnya juga harus lewat sawah-sawah juga gelap kalau malam. Mas, sejauh ini jalan satu-satunya atau masih ada akses lain yang bisa dilalui? Kalau akses lain masih ada Mas, cuman kan kita harus mutar. Memutar juga jauh, cuman kan sama penerangan juga masih kurang. Warga bilang longsor di jalur ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Setahun yang lalu, longsor juga pernah terjadi saat hujan deras melanda wilayah ini. Pasca longsor, perbaikan sudah dilakukan. Namun, longsor kembali terjadi di lokasi yang sama. Bergeser ke Sumatera Barat, saudara, eksekusi pengosongan lahan untuk pembangunan flyover Sitinjau Lawi di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang berlangsung ricuh. Pihak yang mengaku menguasai lahan protes karena dianggap tidak sesuai prosedur hukum. Pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan untuk proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawi pada Rabu kemarin mendapat protes. Sejumlah warga yang mengaku menguasai lahan menyatakan keberatan atas eksekusi tersebut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses hukum. Namun dengan pengawalan ketat polisi, Pengadilan Negeri Padang tetap melanjutkan proses eksekusi lahan. Jurusita Pengadilan Negeri Padang menegaskan, eksekusi telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Eksekusi hari ini belum sudah tuntas. Sudah tuntas. Sudah selesai, sudah tuntas. Tapi masih ada kesempatan bagi pihak ketiga. Silakan ajukan dan pihak dari kontraktor yaitu pihak AK silakan bekerja sampai proyek ini selesai. Tidak ada halangan lagi, nggak ada gangguan lagi. Jika kalau mengganggu itu kami sudah menerapkan pasal-pasal pidananya. Eksekusi lahan seluas 22.000 meter persegi untuk pembangunan flyover Sitinjau Lawi yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok sempat tertunda 6 bulan karena sengketa.
Diketahui dari total 12 berkas konsinyasi di kawasan ini, hanya 1 yang mengalami sengketa. Dengan selesainya eksekusi ini, diharapkan pembangunan flyover Sitinjau Lawi dapat kembali berjalan tanpa kendala. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, harga plastik yang melambung tinggi membuat UMKM seperti usaha keripik tempe kebingungan. Mahalnya harga plastik kemasan membuat pelaku UMKM terpaksa harus menaikkan harga jual keripik tempe agar bisa menutup biaya produksi. Selain kedelai sebagai bahan utama keripik tempe, plastik kemasan juga menjadi salah satu kebutuhan penting bagi industri keripik tempe di Sanan, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan mahalnya harga plastik membuat pelaku UMKM keripik tempe kebingungan. Nurjana, salah satu perajin keripik tempe, bilang dalam kondisi saat ini, pelaku usaha seperti dirinya hanya bisa bertahan. Plastik pembungkus keripik tempe yang sebelumnya Rp33.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp53.000. Untuk mencegah kerugian, Nurjana terpaksa menaikkan harga jual dari yang sebelumnya Rp6.500 menjadi Rp7.000 untuk kemasan kecil. Kalau plastik itu seberapa sih peningkatannya? 100% ya kayaknya. Ya pokoknya biasanya 33 atau 32, sekarang naik jadi 53 yang mapan itu, yang biasa itu 48. Solusinya gimana ketika harga plastik ini naik? Ya tetap aja kayak gitu, mengalir, nggak bisa sih. Mau diapain? Nggak bisa kayak nanti misalkan bahannya sudah dilongi ya nggak bisa, nanti rasanya nggak enak. Perajin oleh-oleh khas Malang keripik tempe ini berharap harga plastik bisa kembali normal. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu, kenaikan harga tiket pesawat udara mulai berdampak pada aktivitas keberangkatan penumpang keluar daerah. Di Bandara Haluleo Kendari, dalam 6 hari terakhir terjadi penurunan keberangkatan dari Kendari. Kenaikan harga tiket pesawat mulai dirasakan penumpang di Bandara Haluleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satu rute domestik yang mengalami kenaikan adalah rute Kendari menuju Makassar. Harga tiket yang sebelumnya berkisar Rp600.000 kini melonjak hingga lebih dari Rp1 juta. Humas Bandara Haluleo Kendari bilang terjadi penurunan jumlah penumpang yang berangkat dari Kendari keluar Sulawesi Tenggara. Sementara jumlah penumpang yang datang ke Kota Kendari justru mengalami peningkatan. Kebetulan kami sudah memesan jauh-jauh hari untuk keberangkatan kami ini. Yang kami temukan, kami bandingkan kan kami sama beberapa kerabat yang berangkat juga pulang pergi yang terlambat membeli. Dibanding dengan kami dapat itu jauh lebih murah. Artinya dalam waktu dekat ini ada lonjakan harga dari kami beli 2 minggu yang lalu dengan yang akhir-akhir ini yang baru mau berangkat itu lumayan, hampir setengahnya naik. Yang saya contohnya dapat kemarin harga tiket dari Makassar ke sini itu 500-an. Tidak terlalu berpengaruh terkait dengan adanya penyesuaian harga tiket ini. Hanya yang untuk yang berangkat itu kita ada sedikit ininya, penyesuaian penurunan sekitar 11%. Yang berangkat gitu Pak? Ya. Kita ke kabar lain, warga Jalan Kertajaya Indah, Surabaya dikejutkan dengan temuan seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang bersembunyi di dalam selokan rumah warga. Butuh 6 orang untuk mengevakuasi ular itu. Inilah rekaman video amatir saat unit tempur Pos Damkar Menur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya berupaya mengevakuasi seekor ular di salah satu rumah warga. Ular ditemukan berada di dalam saluran air atau selokan rumah. Petugas sempat mengalami kesulitan karena tubuh ular yang cukup besar dengan diameter 20 cm ini melilit kuat di dalam gorong-gorong. Dibutuhkan 6 orang petugas damkar dibantu warga untuk menarik paksa ular agar bisa keluar dari saluran air. Setelah hampir 15 menit, ular pun bisa dievakuasi. Dan ditemukan di saluran air ya, di lubang gorong-gorong. Kita evakuasi cukup susah karena memang ular tersebut membelit di dalam, jadi kita tarik. Alhamdulillah bisa kita evakuasi dan ditemukan ular tersebut ular
jenis saja kembang ukuran 3 meter. Diduga ular itu sering memangsa kucing peliharaan warga. Setelah dievakuasi, ular dibawa petugas untuk dilepas liarkan kembali ke habitat yang jauh dari permukiman warga. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Tetaplah di Indonesia Update, Saudara. Kami segera kembali dengan kabar Lemhanas yang menggelar retret untuk Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggelar retret untuk Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia di Magelang, Jawa Tengah. Retret jadi ajang penyamaan visi pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyongsong Indonesia Emas 2045. Retret diikuti 478 peserta dari 557 Ketua DPRD se-Indonesia. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili menjelaskan retret ditujukan untuk mencetak pemimpin daerah berkarakter negarawan yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan yang mampu mengawal program nasional termasuk Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Retret digelar hingga 19 April mendatang. Tentu tujuan utama dari program ini adalah bagaimana para pimpinan daerah, karena DPRD ini adalah bagian dari pemerintahan nasional yang harus sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mereka memiliki fungsi penganggaran, pembuatan regulasi di daerah, serta lebih lengkap kabar soal retret Ketua DPRD di Magelang kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji di Magelang. Selamat siang Agung. Ada banyak agenda yang akan dijalani para Ketua DPRD se-Indonesia hari ini. Apa agenda sore ini? Ya, baik. Selamat sore Ivan dan juga pemirsa. Untuk kursus pemantapan pimpinan daerah atau retret bagi Ketua DPRD di Kompleks Akademi Militer Magelang ini setelah dilaksanakan pembukaan tadi pagi oleh Gubernur Lemhanas Republik Indonesia langsung diisi dengan pemberian materi. Untuk hari ini telah dilaksanakan pemberian materi oleh Wamendagri Bima Arya dan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan ketahanan pangan. Untuk siang ini dari sekitar 500 peserta retret dibagi menjadi 5 kelas dan diisi pemateri dari Lemhanas. Materi-materi yang disampaikan oleh Lemhanas seperti sejarah dan wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional, jiwa kepemimpinan nasional, serta wawasan kebangsaan. Untuk materi dari Lemhanas ini akan diberikan kepada para peserta retret hingga Jumat besok siang. Retret ini akan berlangsung hingga Minggu besok dengan dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai acara penutupan retret Ketua DPRD di Kompleks Akademi Militer ini. Ivan. Jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Agung. Usai jeda di Indonesia Update, Saudara, seorang pengedar sabu menangis saat ditangkap polisi. Pelaku diduga menjadi pengedar narkotika jadi sabu sistem tempel. Selengkapnya usai jeda. Saudaranya.
Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Utara. Heri Susanto terlihat mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol saat keluar dari gedung Bundar Jampitsus menuju mobil tahanan. Kejagung menangkap dan menetapkan Heri Susanto sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam pengaturan surat rekomendasi terhadap perusahaan tambang. Diketahui, Heri menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026 hingga 2031. Ia baru saja dilantik bersama jajaran anggota baru Ombudsman lainnya oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jumat 10 April 2026 lalu. Telah menetapkan tersangka AW dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tindak pidana suap oleh Terminal Zabzgar. Penetapan ini dilakukan oleh penyidik telah memperoleh cukup bukti selain serangkaian tindakan penyidikan baik itu berupa pemeriksaan saksi-saksi dan juga penggeledahan yang dilakukan tadi malam di wilayah Jakarta. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menangkap seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu sistem tempel. Saat hendak ditangkap, pelaku menangis di hadapan polisi. Itu sisa berapa di situ? Seorang pengedar sabu berinisial SRB menangis di hadapan polisi saat akan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Watulondo, Kota Kendari. Pelaku ditangkap karena diduga menjadi pengedar sabu dengan sistem tempel. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan paket kecil sabu yang diselipkan dalam kantong jaket miliknya. Polisi juga menemukan paket kecil diduga berisi sabu serta barang bukti lain. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mengungkap pemasok barang haram kepada pelaku. Di kamarnya kita temukan 42 saset sudah siap edar, 40 paket. Dengan timbangan, ini barang bukti yang ada di sini, keseluruhan 42 paket di dalam. Setelah itu kita interogasi kembali, cek di HP-nya itu ternyata dia habis menempel. Kita telusuri, baru ada di wilayah BTN Gerasri, seputaran situ, wilayah Kongguasa, kita temukan 4 paket. Kita ke kabar lain, komplotan begal yang mengambil sepeda motor milik seorang petugas pemadam kebakaran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, ditangkap di sebuah kamar hotel di Pluit, Jakarta Utara. Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April lalu. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 4 orang tiba-tiba menghampiri korban dan mengeroyok korban hingga terjatuh. Korban tak berdaya dan pelaku langsung mengambil sepeda motor, 2 ponsel, dan 1 smartwatch milik korban. Sementara itu, polisi menangkap terduga pelaku begal dan 6 wanita yang berada di dalam kamar di sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Diduga pelaku begal akan menggelar pesta narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lain hingga kini masih dikejar. Pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya masih dalam pengejaran kita. Dijual kemana motornya, ada uangnya betul? Jadi mereka menggunakan uang untuk
hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Kabar dari Jakarta tadi menutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa.